Pak Lurah. Pak D ini jangan berlebihan lah Pak D. Lagi pula saya kan belum dilantik loh Pak D. Itu loh. Ya alhamdulillah. Ini semua berkat dukungan dari Pak D, doa dari Pak D, sehingga saya bisa menjadi kepala desa. Ya, walaupun bagaimana, kalau namanya orang baik pasti mendapat dukungan dari masyarakat. Alhamdulillah Pak D, alhamdulillah. Saya mendapat dukungan dari masyarakat, mendapat mandat dari masyarakat untuk memimpin desa ini. Siapa ya Pak D? Siapa ya Pak D? Tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Masya Kepala Allah. Desa? Ini Pak Husin? Iya. Ya Allah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Buyung, Pak Kepala Desa ini Jen. Alhamdulillah. Pak Pak. D, ini kepala sekolah saya dulu, namanya Pak Husin. Masya Allah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Mari masuk Pak. Moga-moga masuk Pak. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mari silakan duduk Pak Husin. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya senang. Sudah lama tidak berjumpa dengan Pak Husin. Akhirnya hari ini kita bertemu Pak. Ini bagaimana ceritanya Pak Husin? Nggak ada angin, nggak ada kabar. Tiba-tiba ini Pak Husin main ke rumah saya. Ya Alhamdulillah Yung. Yang namanya pertemuan kan nggak disangka-sangka. Kemarin saya kan ke pasar Metro. Tuh. Ketemu Wardi, kawan kamu itu, dia cerita-cerita. Mm-mm. Katanya alhamdulillah Buyung terpilih jadi kepala desa di kampungnya. Ya Allah, suatu kebanggaan loh Yung. Siapa yang nggak bangga kalau muridnya bisa jadi orang nomor satu di desa kan? Alhamdulillah, prestasi namanya. Alhamdulillah Pak Husin. Ini semua berkat didikan daripada Pak Husin, doa daripada Pak Husin, sehingga saya bisa dipercaya untuk memimpin desa Pak. Ya kebetulan kita bertemu Pak. Saya mau minta petuah atau nasihat daripada Pak Husin. Oh iya Yung. Kalau saya secara pribadi Yung ya, yang namanya tugas kepala desa itu memang tugas berat. Tapi kalau dilandasi dengan ketulusan hati, pengabdian, kamu jangan berpikir jadi kepala desa itu mikirin gaji, jangan. Tapi pengabdian kepada masyarakat, yang terbaik melayani masyarakat, itu kuncinya cuma itu Yung. Insya Allah Pak. Kamu juga harus hati-hati dengan uang yang ada di desa ini. Artinya apapun program pemerintah harus kamu laksanakan dengan sejujur-jujurnya, amanah. Insya Allah Pak. Dan satu lagi Yung, kamu di sini kan sudah diangkat derajatnya. Alhamdulillah Pak. Dan untuk itu kamu harus siap dengan yang namanya ujian. Jangan kamu mengira jadi kepala desa langsung kamu terus enak. Belum tentu Yung. Artinya ini masih ada tahapan-tahapan yang bakal kamu lalui ya. Iya Pak. Pokoknya persiapan mental, lahir batin ya. Ya. Ingat kata-kata saya tadi ya. Ya itu. Amanah, jujur ya. Insya Allah Pak. Saya akan menjalankan tugas ini dengan baik. Ya Pak. Yaudah Yung ya. Saya kesini pertama memang ngucapin selamat dan saya nggak bisa lama-lama. Loh, ini mau buru-buru aja. Saya mau ada Pak Husin? keperluan ke tempat Pak Camat. Oh, Ya, saya tak pamit dulu. Saya tunggu kapan-kapan main ke rumah. Kita Insya ngobrol Allah. panjang lebar Insya ya. Allah Pak. Kalau ada waktu saya akan mampir ke rumah Pak Husin. Yaudah, tak pamit dulu. Iya Pak. Ini mohon maaf nih Pak ya, dianggurin ini Pak. Malah Udah, nggak ini apa-apa. Pak Husin malah buru-buru. Masih banyak waktu. Masya Allah. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih atas Mari, Pak. kunjungannya Pak. Mau terus Pak. Udah, saya permisi dulu ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pokoknya jangan lupa ya, mampir main ke tempat saya Insya ngopi-ngopi Allah. ya. Insya Allah kalau ada waktu Pak ya. Yaudah, yuk. Ya. Terima kasih. Mari Pak ya. Mari. Makasih Pak Husin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillah. Saya merasa senang sekali karena cita-cita saya tercapai. Sekarang keponakan saya menjadi kepala desa di desa ini. Alhamdulillah Pak De. Saya juga berterima kasih sama Pak De. Selama ini sudah mendukung dan mendidik saya sehingga saya bisa mencapai seperti sekarang ini Pak De. Soalnya pemimpin yang dulu desa ini menjadi berantakan, nggak ada kemajuan sama sekali. Iya Pak De. Mas, gimana ini? Gelang habis, cincin habis, semuanya udah habis loh Mas. Namanya juga kalah loh. Ya terus gimana nasib kita sekarang? Pusing lah. Udah tahu kan masyarakat tuh sama kita udah nggak seneng. Sampai ngeyel, masih nyalon lagi. Kamu itu bukannya belain saya, nenangin saya, maido terus kamu itu. Ya gimana, orang punya aku udah habis semua loh Mas. Terus mobil kita Mas, satu-satunya ikut kan kegadein. Salam. Kedengeran loh sampai di luar. Ini gimana sih kok? Kok bisa-bisanya kamu kalah sama Budung loh? Padahal aku nggak kurang-kurang loh. Jadi tim ses kamu loh. Kok bisa-bisanya kalah? Gimana sih kamu promosi sama warga gitu loh? Saya udah nggak kuat mikir lagi. Warga sekarang itu udah payah, susah diatur. Ya seharusnya kamu itu lebih gitu loh. Kamu kan udah pernah jadi lurah. Masa nggak bisa gitu loh? Apalagi lawannya itu Buyu. Dia itu kan nggak lulus SMA kok. Hah? Ya masa kamu kalah? Orang kamu kan juga orang berpendidikan. Masa kalah sama orang yang nggak lulus SMA? Kan malu-maluin gitu loh. Apa kamu bilang Buyu nggak lulus SMA? Ya iyalah. Dia kan sekelas sama saya gitu waktu SMA. Ngapain gak ngomong dari kemarin kamu? Emang kamu tanya? Emangnya kenapa sih kok? Salah satu syarat untuk menjadi kepala desa itu harus punya ijazah minimal SMA. Tahu nggak? Sertifikat rumah kamu, mobil kamu bakal kembali ini. Iya ya Mas ya. Kamu beneran nggak? Dia nggak lulus SMA? Ya beneran Bu. Orang Beneran dia tahu itu nih. di Allah 1000%. Buyung itu nggak lulus SMA. Saya satu kelas. Pantesan Mas. Dia daftarnya di sini. Di Dia kan sana, berarti cuma mau manipulasi kita. di sana udah nggak laku berarti dia itu. Dan omongan kamu itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak? Ya Allah, masa lo Gusti Allah. Masa nggak percaya sama aku sih kok? Aku lo tim ses kamu. Bener, omongan saya bisa dipercaya. Kalau enggak nih, tuh boleh aku dipotol sekalian. Masa nggak percaya lo? Ma, sudah, nggak usah pening. Kamu bakal jadi bulurah lagi. Mas aku bisa balik lagi dong Mas. Ya, Berarti aku jadi itu cari jadi kan? pokoknya sekarang kita ke tempat pengacara terkenal. Siapa kok? Sakima Nadi Saputra, keponakannya Hotman Paris. Advokat ternama itu kok. Maka dari itu, udah kalau gitu sekarang kita ke sana aja. Gak usah pakai lama-lama. Oke. Pokoknya dulu. Gimana kok? Sebelum dia itu dilantik, itu bagaikan orang mau nikah sebelum janur kuning melengkung itu masih bisa direbut. Berarti masih nih. Ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Yaudah yuk.
buruan. Siap-siap kamu jadi sekdes ya. Harus itu kok. Jasa Wan banyak kok. Pak Husin, saya selaku camat mengucapkan banyak-banyak apresiasi kepada Pak Husin selaku kepala sekolah SMA Negeri 3 Selorejo yang begitu banyak memberikan penghargaan di luar daerah, walaupun memang tidak begitu berpengaruh dengan kinerja kerja dari saya mewakili kecamatan, tetapi mengangkat kecamatan Selorejo ini mengudara Pak di seluruh daerah gitu. Jadi sekali lagi saya selaku camat mengucapkan apresiasi sebanyak-banyaknya kepada Pak Husin selaku kepala sekolah gitu. Sama-sama Pak Camat. Yang namanya tugas pendidik adalah meningkatkan kualitas dari siswa-siswanya. Saya juga bersyukur di antara siswa-siswa sekolahan saya itu banyak yang berprestasi. Ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi pengusaha. Paling tidak saya juga merasa bangga karena di sini sebagai pengurus sekaligus kepala sekolah itu saya merasa bangga. Tamatan dari sekolahan saya itu banyak yang menjadi orang lah istilahnya di luar sana. Oh iya Pak, ini kabar-kabar dari jebolan SMA 3 Selorejo itu ada yang jadi lurah ya di Desa Balekencana itu. Murid Bapak benar apa tidak itu? Betul sekali Pak Camat. Saya kebetulan juga tadi dari sana. Saya memberikan banyak nasihat karena memang tugas kepala desa itu juga tidak mudah Pak. Apalagi di era zaman sekarang ini. Ya semoga lah dia bisa amanah, bisa menjaga marwah nama besar dari sekolah kita juga. Luar biasa Pak Husin ini. Selain menjadi pelopor, Pak Husin ini menjadi naungan bagi semua guru-guru dan sekolah lain. Iya, ayo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak Eko. Kok lemes banget kayak ini orang nih. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, beginilah. Oh, kayak loyo Pak. Dari mana saja Pak? Jadi begini Pak Adi. Gimana Pak Eko? Maksud kedatangan saya ke sini sama istri saya dan sama tim ses saya itu ada pada perlu. Yang pertama silaturahim. Terima kasih atas Yang kedua silaturahimnya. mengingat dan menimbang. Iya. Bahwasanya pilihan kepala desa kemarin itu ada yang janggal dan meleset. Di mana Pak Eko melesetnya? Nah, maka dari itu saya minta kepada Bapak untuk menjadi pengacara saya. Oh gitu ya. Sebelum Buyung ini dilantik. Masalahnya, ternyata Buyung itu ijazahnya palsu. Palsu Pak? Iya, saya berani menyampaikan ini kepada Bapak. Bapak kan pengacara terkenal nih. Nggak mungkin saya mau bikin kecewa. Saksi hidupnya masih ada. Ini lettingan sekolahnya Buyung dulu. SMA aja nggak lulus, apalagi dapat ijazah. Betul Pak Pendi, kalau Buyung itu lulus bareng sampai nggak lulus sekolahnya. Betul Pak Kadi. Kok ngawur betul itu? Di SMA mana Pak? Di SMA 3 Pak, desa sebelah Pak. Oh. Betul Pak nggak lulus itu? Betul Pak Kadi. Kalau keandekan
Pak Pendi itu dimintai keterangan kesaksiannya, bisa nggak membuktikan kalau Pak Buyung itu nggak lulus dalam sekolah SMA-nya dulu, Pak? Insya Allah Pak Kadi siap. Siap ya? Siap Pak. Nggak ikut ujian dia? Enggak Pak, demi Allah dia nggak ikut ujian Pak. Dia itu nggak lulus Pak. Kok bisa dia lolos dari pencalonan ya Pak ya? Kalau memang dia nggak ikut ujian berarti nggak ada ijazahnya itu. Apa dia pakai ijazah yang nggak karuan itu? Ya maka dari itu saya yakin Buyung itu pakai ijazah palsu. Hancur desa kita Pak. Nah kalau maka begini. dari itu Pak, wajar saja dia tuh nyalonnya di sini, nggak di tempat dia tinggal. Oh, ketahuan belangnya kalau di sana kalau dia nggak sekolah berarti. Saya minta tolong sama Pak Adi sebagai pengacara yang paling kondang, urus masalah saya. Nanti saya bayar berapapun Bapak mau. Saya nggak mikirkan itu Pak Eko. Yang terpenting bahwa jangan sampai desa kita ini dipimpin oleh seseorang yang nggak berpendidikan, apalagi dia nggak lulus sekolah. Mau jadi apa desa kita nanti? Tapi betul-betul Bapak ini bisa dipertanggungjawabkan itu Pak. Bisa, Masya Allah Pak Kadi. Ya nggak begitu Mas Pendi, sebab ini kan menyangkut harga diri seseorang. Kita harus teliti. Kalau memang dia betul-betul nggak lulus sekolah, dia nggak lulus sebagai syarat utama di dalam mencalonnya itu ijazah, lalu ijazahnya bodong, itu artinya dia harus teranulir dari pencalonan dan kemudian nggak bisa dilantik itu Pak. Jadi kalau memang Pak Pendi saya telusuri betul untuk buktinya bahwa udah Pak, mohon maaf, pokoknya sekarang kita berangkat, keburu nanti dilantik si Buyung. Udah, Betul, Pak. Yuk. Tapi ini nggak memalukan kan ujung-ujungnya Pak? Enggak. Oke, kalau memang data-datanya autentik, saya urus ini Pak ini. Iya, tolong diurus lah. Masalah bayaran nggak usah khawatir Pak. Nggak usah mikirin itu, yang penting Pak Buyung nggak dilantik ini. Oke. Ayo. Saya sudah. Yuk, ke Pak Camat kan? Ayo. Pokoknya jangan khawatir Pak. Masalah bayaran pasti cash. Nggak usah pikir itu. Saya kasih bonus. Yang penting Samsung desa kita ini bukan dipimpin oleh orang yang ilegal Pak. Betul sekali Pak. Itu yang penting. Hati-hati Pak. Ayo. Monggo. Ayo. Yung, keluar kamu Yung. Buyung mana? Pak De, Buyung mana? Bisa sopan dikit nggak sih di rumah orang? Alah, orang kayak Buyung disopanin apanya? Saya mau tanya, Buyung di mana sekarang? Buyung nggak ada di rumah. Jangan bohong. Bohong. Benar baru keluar. Ada apa sih? Kok nyarinya kayak nyari maling aja? Emangnya burung maling? Alah. Buyung itu mau kena kasus besar. Kasus apa? Udahlah kok. Kamu tuh sudah kalah. Nggak usah aneh-aneh lah. Udahlah kok. Sekarang kamu pulang aja. Udah terima aja kekalahanmu. Tidak bisa. Bukan soal masalah kalah dan menang. Ini menyangkut kehidupan orang banyak. Ijazah Buyung itu palsu. Akan saya urus. Makanya kalau jabat apa-apa itu harus yang jujur. Nggak kayak gini. Jangan bangga dulu kamu ya. Itu orangnya. Ada apa ini? Yung, sini Yung. Pak Eko, ada apa? Ada apa? Alangkah licik otak kamu ya, kayak kangkrang ya. Tunggu. Maksudnya gimana? Tenang dulu. Pokoknya sekarang kamu ikut sama saya ngadep sama Pak Camat beserta pengacara saya. Ada apa ini? Sebenarnya ada apa ini? Kamu ini sekarang
dapat kasus besar. Kamu loh SMA nggak tamat, kok bisa-bisanya kamu jabat jadi lurah? Mikir kamu. Ndol, siapa bilang saya itu nggak tamat? Hah? Siapa bilang? Udah. Saya itu Kamu lagi sekolah saya. saya. Sekarang Udah, ikut ha? saya. Ini salah paham. Kita bareng dengan Pak Camat bersama pengacara saya. Pak Adi. Udah. Ayo. Tenang dong. Sekarang ikut. Ini salah paham ini. Jangan pakai kekerasan kayak gini. Ini salah paham ini. Udah. Klarifikasi di depan Pak Camat. Saya nggak salah, Pak Adi. Klarifikasi bagaimana ini? Daripada kamu nanti dibakar warga, lebih baik kita ngadep Pak Camat dulu. Lebih baik urungkan saja niat kalian. Ya kita Oke. Kita akan buktikan. Ayo Pak De. Yaudah Pak Camat, berhubung waktu juga sudah siang, terima kasih sekali lagi atas apresiasinya. Saya mau undur diri Pak. Siap. Mari Pak. Makasih ya kunjungannya Pak. Ya, sama-sama Pak. Sekolah. Semoga bermanfaat Pak ya. Hati-hati Pak ya. Itu murid Bapak. Rame-rame ada Pak Lurah. Lama juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini yuk. Pak Eko. Camat. Assalamualaikum Pak Camat. Duh, Pak Buyung. Pak Usin yuk. Monggo. Assalamualaikum Pak Oh, Camat. Pak pengacara. Alhamdulillah sehat Pak Camat. Monggo. Ayo, monggo masuk semua ya. Mau masuk. Sini kamu. Monggo Pak sini Pak. Oh iya. Monggo. Maaf Pak Camat. Ngomong. Bagaimana ceritanya ini kok bisa bareng-bareng ke sini? Ada Pak Advokat, ada Pak Lurah Lama, Pak Eko, ada Pak Buyung. Gimana ini? Ada apa ini Pak? Jadi gini Pak Camat, kami serombongan ini hadir di rumah Pak Camat, baik dari lurah lama maupun lurah yang baru saja kemarin terpilih. Itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dengan Pak Camat. Apa itu Pak? Jadi begini Pak Camat, terlepas dari kemarin Pak Eko dalam kompetisi pemilihan itu kalah dan Mas atau Pak Buyung itu yang menang, bagi saya nggak ada persoalan siapapun yang menang, siapapun yang kalah. Yang penting di dalam memimpin desa ini adalah dengan baik, jujur dan sebagainya, kami nggak masalah. Yang jadi persoalan kan begini Pak, bahwa Pak Buyung kemarin di dalam pemenuhan terhadap administrasi persyaratan itu ada beberapa hal yang perlu diperiksa kita bersama, itu terutama menyangkut persoalan inti, yaitu adalah ijazah yang dipergunakan oleh Pak Buyung itu diindikasikan itu palsu Pak. Ya, hal itu nanti kita lihat bersama-sama lah. Gak benar itu Pak. Pak De. Kalau belum disuruh bicara, itu diem. Punya etika lah jadi manusia. Ini di rumah Pak Camat ini. Aneh kamu. Ya benar sekali. Mohon maaf buat bapak-bapak semua. Jadi harap sabar, kita selesaikan masalah ini secara dingin ya Pak. Jadi kita cari solusinya yang terbaik. Apalagi di sini ada penengah kita, penasihat kampung, ada Pak Adi. Jadi kita selesaikan dengan baik-baik ya Pak. Mohon maaf, jangan diselesaikan dengan cara yang tidak baik. Baik, betul Pak Usin? Jadi Pak Sakiman, apakah informasi itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan Pak Sakiman? Jadi begini Pak Camat, kami datang juga nggak ngawur Pak. Kami penuh data. Jadi gini Pak, kalau Pak Camat itu misalnya tidak percaya dikira kita kesini mau anarkis ataupun mau tidak bisa menerima kemenangan Pak Buyung, bukan itu Pak.
Tapi pada hakikatnya kami ini siapapun yang menang nggak masalah. Yang penting dipimpin oleh orang yang benar-benar memiliki kapasitas, kapabilitas yang pas, serta dia adalah memenuhi unsur persyaratan yang pas. Akan tetapi saudara Buyung itu sekali lagi bukan berarti saya menjatuhkan harga diri dia. Dulu SMA-nya nggak lulus. Kalau Pak Camat nggak percaya, kami persilahkan. Ini adalah kawan seangkatan sekolahnya Pak Buyung itu, Pak. Namanya Pak Pendi. Silakan Pak Camat tanya sendiri. Pak Pendi, apakah benar Pak Pendi itu teman Mas Buyung sekolah dulu? Dan apa benar memang Mas Buyung ini tidak lulus? Nah, di sini ada kepala sekolahnya juga, Pak Husin. Biar nanti membantu menjelaskan. Silakan Pak Mas Pendi. Baik Pak, sebenarnya saya minta maaf Pak, izin. Saya yakin Pak, 1000% bahwa si Buyung ini nggak lulus Pak. Karena gini Pak, dia itu dulu sebangku sama saya Pak. Dia itu sekelas sama saya. Saya yakin lah 100% dia nggak lulus. Dengar gak? Dengar gak? Pak Camat, saya tidak mau di desa saya dipimpin oleh orang yang ijazahnya bodong. Betul. Alias tidak berpendidikan. Jadi ini mumpung belum dilantik Pak Camat, ya, mumpung belum dilantik, daripada di kemudian hari ini jadi problem. Pak Camat juga dipertanyakan, bisa kok Pak Camat misalnya melindungi orang yang tidak berpendidikan, bisa jadi kepala desa. Rakyat juga berontak Pak, ujung-ujungnya anak-anak muda kita ini yang nggak pada terima Pak. Kamu bikin malu desa saya kamu ya Yung. Mending sekarang pergi ya Yung. Tunggu dulu. Dari tadi saya diam, Pak Camat. Mohon maaf Pak. Ya karena saya sama sekali tidak diberi penjelasan, Pak. Pak Pendi, harus duduk dulu. Mohon maaf Pak. Duduk dulu Pak Eko. Saya mau bicara Tenang dulu, Pak. Tenang dulu. Iya, Mo. Udah kan? Izinkan saya untuk menjelaskan semua ini. Saya bicara dulu. Pokoknya kalau masuk sampai Duduk semua. Ini mohon izin sebelumnya Pak Camat dan semua yang hadir di sini ya Pak. Dan ini tentunya saya juga mohon maaf kepada Pak Advokat yang saya hormati Pak ya. Ya, sama-sama. Izinkan saya untuk menjelaskan semuanya Pak. Silakan biar kita menjadi pemimpin. Ya, setelah saya mendengar semua perbincangan dan persoalan ini, nah, di sini saya bisa mengambil kesimpulan yang intinya mungkin dari kubu Pak Eko dan informasi yang diterima Pak pengacara ini tidak benar semuanya. tidak benar bagaimana? Eko, Tahan dulu sebentar, duduk. biar saya jelaskan. Dijelasin satu-satu loh Pak, biar ketemu titik terangnya loh. Baiklah Pak, saya lanjutkan ya Pak. Mari Pak. Kenapa saya katakan informasi yang Bapak-Bapak terima itu tidak benar? Karena saya sendiri adalah kepala sekolah dari saudara Buyung ini. Saya bisa menjelaskan secara terperinci. Silakan Pak. Memang saudara Buyung ini tidak tamat di SMA yang disebut tadi, saudara Pendi ini mohon maaf ya. Ya, oke, terus. Tapi setelah itu Mas Buyung ini melanjutkan sekolah di sekolahan saya, SMA Negeri 3 Selorejo. Dan semua berkas-berkas ataupun daftar atas nama para siswa ada di sekolahan saya semua. Jadi saya siap mempertanggungjawabkan apapun yang sudah saya katakan ini Pak. Ini mohon maaf Pak ya. Oke. Ini mohon maaf Pak Walsa. Bapak tidak sedang membela Mas Buyung kan? Sama sekali tidak Pak pengacara yang terhormat. Saya tidak ada kepentingan apapun. Saya hanya menyampaikan sejujur-jujurnya apa yang saya ketahui dan apa yang bisa saya sampaikan dengan sebenar-benarnya Pak. Begini loh Pak Kepala Sekolah. Sekali lagi bahwa saudara Pendi ini adalah satu bangku. Dia juga teman dekat Pak dengan Mas Buyung. Tetapi mengapa tiba-tiba Mas Buyung itu bisa lulus dari sekolahan yang Bapak pimpin? Apakah ada surat kepindahan dari sekolah yang berbarengan dengan Mas Pendi apa tidak? Atau Bapak hanya sekedar membuat ijazah untuk Mas Buyung bisa jadi kepala desa? Ini yang menjadi persoalan Pak. Ya Allah Pak, ada semuanya. Mana Pak? Mana? Bukti-bukti lengkapnya semuanya ada. Udah Pak, jadi gini. Ini kalau diuter-uter tuh bulet, nggak rampung-rampung. Jadi saudara Pak Husin ini, kepala sekolah yang saya kenal ini, saya sudah menjamin Pak kinerjanya. Dan dia berani bertanggung jawab atas yang dibicarakan. Saya harap ini sudah selesai Pak. Memang Pak Buyung itu tidak selesai di sekolah SMA 3.
Oke. Ia memang tidak lulus di sana, tetapi dia lulus di SMK 3 tempatnya Pak Husin gitu loh Pak. Jadi begini loh Pak Camat. Saya mau ngomong sebentar saja dengan Bapak. Pak, tolong pepet terus. Nanti saya kasih bonus sama 1 hektar. Udah. Jadi begini loh Pak. Bahwa kepindahan Mas Buyung satu nggak jelas. Itu sudah diketahui oleh orang banyak Pak. Kedua, itu kawan dekat. Sehari semalamnya hampir bareng dengan saudara Buyung. Kemudian lalu timbullah pertanyaan pada diri kita masyarakat di sini Pak. Apa benar kalau Pak Buyung itu sebagaimana pengakuan daripada Bapak Kepala Sekolah ini, dia adalah telah pindah ke sana dan dia yang meluluskan? Mana buktinya? Saya tidak mau hanya omongan saja, tapi buktikan Pak. Siap. Mana surat-surat Oke Pak, saya hargai Bapak ini advokat memang. Pernyataan Bapak ini benar, itu menggunakan teori telematika. Cuman kalau kita teori dengan realita yang ada, Pak Husin ini bisa membuktikan. Ya silakan Pak, bawa sini Pak, bawa sini coba. Siap. Bawa sini. Siap. Itu. Saya nggak mau hanya ngomong Pak. Siap Pak. Silakan bawa sini. Siap. Saya lihat apa betul ada surat Saya pindahnya, Pak, menghormati tidak? Bapak. Oke. Tapi kalau Bapak condong dengan salah satu pihak, saya tidak. Gini loh Pak Camat. Omongan Pak Camat seolah-olah itu akan menjatuhkan saya Pak. Kami Pak, sekalipun adalah sebagai advokat pembela seseorang, kalau memang orang yang kita bela itu adalah orang yang benar, ya saya bela Pak. Kalau dia salah, saya nggak mau. Jadi saya bukan asal bela orang. Jadi yang saya minta kepada Pak Kepala Sekolah bukan hanya pengakuan dari Pak Kepala Sekolah bahwa saudara Buyung telah pindah ke sana dan dia yang meluluskan. Saya minta buktinya. Mana buktinya Pak? Itu. Tadi kan sudah saya jelaskan Pak, dan Pak Husin siap menjelaskan bahwasanya Pak. Bukan hanya menjelaskan, buktinya bahwa siap. Pak. Silakan Pak Husin. Pak. Mohon Pak, ini dari pihak Pak Eko ini pengen bukti yang realistis. Kalau jika Pak Husin ada, silakan dibuktikan. Saya ada Pak, betulan saya ada di Ambillah coba Pak. Jadi seperti itu Pak Adi. Mohon maaf, bukannya saya ini pengen bersih tegang, cuma saya mencari titik tengah Pak. Ini persoalan yang menurut saya tidak perlu dipanjang lebarkan itu loh Pak. Begini Pak Camat, kami ini tidak akan memperpanjang. Udah Pak Camat. Ini Pak Husin sudah membawa bukti. Silakan silakan perlihatkan Pak. Nanti kalau buktinya saudara Buyung itu betul dia telah lulus dan pindah ke tempat Bapak, silakan dibuka. Kami selesai kan begitu. Iya. Silakan dibuka. Nggak boleh terus. Udah mana buktinya lah? Coba aku lihat. Surat pindahnya mana Pak? Surat pindahnya. Ini ijazah dulu Pak. Oke lah ijazah. Surat pindahnya dulu. Sebenarnya kalau surat pindah itu enggak, yang penting ijazah udah jelas loh Pak. Nggak bisa. Surat pindah itu prosesnya apa? Baik. Tolong dibaca. Siap. Ini surat pindah Pak. Oke. Baca nanti Pak. Tolong Pak. Gimana Pak? Mana Pak Adi? Kamu itu memulangkan kita memang. Saya ini malu sebagai pengacara. Maksudnya mana Pak? Buktinya ada itu. Kalau dia itu pindah ke tempatnya Pak Husin itu. Loh, kamu itu gimana itu? Malu kita. Sapuyung itu. Kamu jangan bikin mumet kepala saya kamu. Bentar kok. Baik kok. Harap duduk aja lagi gitu kan. Duduk. Pak pengacara silakan. Jadi ini semuanya mohon maaf semuanya ya. Jadi sudah Pak pengacara yang terhormat, ini sudah jelas clear kan? Buktinya valid Pak. Jadi gini Pak Camat, mohon maaf sekali lagi. Jadi gimana? Apa Pak Adi masih bisa ngotot lagi? Saya gini, kepada Pak Camat, kepada Pak Kepala Sekolah. Justru saya kan orang yang selalu menjunjung tinggi tentang kebenaran Pak. Pak, mohon maaf Pak. Iya, gimana? Izinkan saya untuk berbicara Pak. Silahkan. Dari tadi saya diam, saya sabar, ya. Tetapi saya selalu difitnah, selalu dipojokkan Pak. Seharusnya hal ini tidak sampai terjadi, itu loh Pak. Pak Buyung, ini maunya seperti apa Pak? Apa kita bisa secara damai aja Pak? Biar permasalahan ini tidak melebar di luar sana Pak. Tidak Pak. Saya sudah terlanjur sakit hati Pak. Ini masalah harga diri saya Pak. Pencemaran nama baik saya Pak. Masalah ini akan saya bawa ke jalur hukum Pak. Ya, akan saya tuntut pelapor yang memfitnah saya ya ke jalur hukum. Pak De, kalau bisa tuntas, saya tambah 2 hektar soalnya. Pak Eko, apa Bapak kurang jelas Pak? Jadi begini Pak Eko, saya ini kan udah lama jadi pengacara itu, ya.
apa yang dimiliki oleh Mas Buyung ditunjukkan di meja Pak ini, itu semuanya autentik benar Pak. Sampai pengadilan manapun, pasti dia menang. Saya nggak mau dipermalukan Pak oleh Bapak. Bapak ini pengacara model apa gitu lah. Silakan cari Bapak ya pengacara yang lain yang bisa bela ini orang yang salah Pak. Mohon maaf Pak Camat. Saya mau pamit dari tempat ini. Silakan dilanjutkan. Apakah mau lanjut pidana atau pencemaran nama baik? Silakan Pak. Itu saya nggak sanggup Pak. Mohon maaf Pak Eko. Cuma saya panggil pengacara. Oh, Pak Eko tetap di sini Pak Eko. Kita selesaikan masalah ini dulu, baru nanti bisa kembali lagi. Pokoknya saya akan tuntut kalian bertiga karena kalian bertiga sudah mencemarkan nama baik saya, sudah memfitnah saya. Pak Eko sifatnya sangat buruk Pak. Demi jabatan, Pak Eko tega memfitnah saya dengan cara busuk seperti ini, yang semuanya akan kembali ditanggung oleh Pak Eko sendiri akibatnya. Pokoknya tidak akan lama lagi kalian akan meringkus di penjara. Pak, mohon maaf Pak. Apa perkara ini tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik secara keluargaan gitu aja Pak? Betul, Pak Buyung. Ya Pak Buyung, mohon maafkan suami saya Pak Buyung. Tidak semudah itu saya memaafkan perilaku kalian. Seharusnya sebelum bertindak kalian itu berpikir 1000 kali. Jangan asal-asal menuruti hawa nafsu ya. Pokoknya saya tidak akan pernah terima akan hal ini. Akan tetap saya tuntut di jalur hukum. Pak Eko, Pak Fendi, semua masalah ini sudah jelas Pak. Sudah oke. Pak Buyung sudah terbukti benar. Pak Eko silahkan kembali ke rumahnya. Nanti ditunggu proses selanjutnya untuk proses pidana, benar Pak? Betul, proses pidana. Cara pergi. Payah semua. Tunggu ya.